Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Phil. Kali ini kita akan mempertanyakan alasan penangkapan murtadin asal Aceh. Apakah di negara Konoha sekarang sudah melarang atau menghukum orang yang menyampaikan fakta? Kita tahu bersama Murtadin Dedi mengatakan bahwa Muhammad sebelum jadi nabi istri satu dan setelah jadi nabi istrinya selusin. Apakah yang dikatakan Dedi ini salah atau fitnah? Tentu saja tidak. Apa yang dikatakan Dedi itu adalah sesuai fakta literatur Islam dan diakui oleh para ulama Islam sendiri. Kenapa pindah agama, Bang? Kalau nggak urusan perut, pasti bawa perut. Bener ya? Muhammad ketika masih belum jadi nabi, belum menerima wahyu, istrinya satu. Ketika jadi nabi, istrinya selusin. Belum gundik-gundiknya. Ya, rekan-rekan, kami dari Forum Relawan Demokrasi Provinsi Aceh menanggapi persoalan penistaan agama yang disampaikan oleh Saudara Dedi, warga Pidijaya yang sudah murtadin sekarang ini, yang sudah membuat keresahan di Santero Negeri. Kami atas nama DPD Forrider Provinsi Aceh mengutuk keras, dan kami akan melakukan advokasi. Kami akan melakukan pengaduan kepada Saudara Dedi yang sengaja melakukan penistaan agama, mengatakan Nabi Muhammad beristri banyak. Ya, ini sudah masuk ke ranah pidana, ke ranah penistaan agama. Kami hanya menyarankan kepada rekan-rekan, kami sebagai orang Aceh sangat sensitif atas itu. Kami tidak pernah mengganggu agama saudara kami yang lain. Karena bagi kami lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi jangan pernah masuk ke ranah yang sangat privasi ini. Kami tidak bisa tolerir itu. Ingat, kami akan cari kamu sampai kapanpun untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan kami akan adukan kamu ke Kepolisian Republik Indonesia untuk mempertanggungjawabkan apa kata-kata jorok, kata-kata bejat yang kamu lakukan untuk Nabi Muhammad SAW. Forrider akan bertindak, Forrider akan melakukan pendampingan, dan Forrider akan membawa pengaduan atas itu. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 11, terserah ikhtilaf cara menghitung. Sekarang saya tanya, 9 sama 11 itu banyak apa sedikit? Istri Nabi ada berapa? Oke. Catatan sejarah menunjukkan ya kurang lebih 11 dan satunya milkul yamin. Pertanyaan saya, kenapa Rasulullah itu memiliki banyak istri, Ustaz? Dan kenapa istri Ustaz satu? Kenapa istri Rasulullah banyak? Karena memang dibolehkan dalam agama, dan jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Jadi logis saja itu. Dan Nabi itu hikmah Nabi banyak beristri itu karena memang salah satunya untuk dakwah di jalan Allah. Kita membaca dalam sirah nabawiyah istri Rasulullah SAW berjumlah 13, sedangkan dalam Quran kan dibatasi hanya 4. Ini kok bisa begitu? Itu maunya Allah, gitu kan? Harus bisa diterima. Nabi SAW punya khususiyah namanya. Khususiyah itu khusus buat Nabi, nggak boleh untuk orang lain. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Mungkin saudara sudah pernah membaca berita tentang ini, atau juga ini, dan juga ini, dan banyak berita lain lagi, dan banyak berita lainnya lagi. Ya, apapun persoalan yang sedang saya hadapi hari ini, kiranya penyertaan dan perlindungan dari Tuhan Yesus senantiasa bersama dengan saya dan saudara semuanya. Ya, persoalan yang saya hadapi memang lumayan besar, sampai harus menghentikan pengerjaan gereja untuk sementara waktu. Tapi kalau nanti persoalan ini sudah selesai, dalam nama Tuhan Yesus, pembangunan gereja harus dilanjutkan lagi. Dan untuk setiap persoalan yang
saya hadapi atau para saudara seiman lainnya yang sedang hadapi sekarang ini, tetaplah kuat dan teguh. Jangan pernah sedikit ancaman membuat saudara mundur dari panggilan. Banyak sekali orang-orang yang ketika punya persoalan dalam panggilan pelayanan akhirnya mengundurkan diri dan berbaur dengan para pencinta duniawi. Dan dalam nama Tuhan Yesus, saya akan berusaha untuk menghadapi setiap persoalan saat ini, dan kiranya penyertaan dan perlindungan dari Tuhan Yesus senantiasa bersama dengan saya, dan mohon doanya juga dari saudara yang nonton video ini semuanya, kiranya persoalan ini bisa cepat selesai. Karena tanggung jawab saya sebagai orang yang mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, segala tuduhan yang tidak benar mengenai Tuhan saya akan saya jawab, dan sedikit saya mirroring argumen dengan keimanan yang bertanya. Tetapi jika setelah bertanya ada yang sakit hati atau ada yang kesal, ya mohon maaf, sebaiknya jangan bertanya kalau tidak ingin di mirroring argumen. Tetapi efek dari mirroring argumen akhirnya, ya saudara lihat berita ini. Saudara lihat beritanya, efek dari mirroring argumen akhirnya dilaporkan ke polisi. Dan saya percaya kalau hukum ini adil, maka para penghujat kekristenan, para penghujat Tuhan Yesus, semuanya juga harus harus dilaporkan semuanya juga harus ditangkap. Tetapi saya tidak terlalu mau fokus ke mereka. Fokus saya cuma satu, segala tuduhan mengenai iman kekristenan, maka saya akan jawab sesuai dengan pemahaman yang sudah saya pelajari. Jika ada sesuatu yang belum saya pelajari, saya akan tanyakan ke dosen saya akan tanyakan ke bapak rohani saya akan diskusikan dulu. Tapi untuk hal-hal yang saya ketahui, saya akan menjawab, dan saya akan memirroring argumen. Untuk persoalan sakit hati itu bukan urusan saya. Urusan saya hanya menjawab. Jangankan menjaga perasaan atau hati saudara, menjaga perasaan sendiri pun terkadang sulitnya minta ampun. Tetapi untuk setiap pencobaan yang sekarang ini terjadi, tidak ada sedikit pun keinginan dari saya mundur dalam dunia pelayanan. Karena sebelum saya mengalami hal-hal seperti ini, Kristus sendiri sudah memberitahukan bahwasanya jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa Ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi peringatan dari Kristus Yesus itu sudah sangat jelas. Jadi untuk yang bilang ikut Tuhan Yesus enak, iya enak kalau saudara hanya pengen gemuk dalam gereja. Tapi kalau saudara pengen pelayanan, saudara pengen penginjilan, tidak ada yang namanya enak. Semua para pemberita Injil mengalami persoalan dalam lapangan. Semua orang yang berani mengabarkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka akan mengalami penganiayaan. Itu sudah fix terjadi. Dan sebelum ini semua terjadi, Kristus sendiri sudah mengalami penderitaan ini. Dan dalam penderitaannya, Dia taat. Dan bagaimana dengan saudara sekarang ini? Sedikit ancaman apakah akan membuat kita kendur imannya, akan menyangkal Kristus? Untuk saya secara pribadi, saya akan terus melangkah. Dan mungkin pembangunan gereja untuk sementara waktu harus diberhentikan dulu. Pertama karena ada persoalan ini, dan yang kedua juga karena sedang sibuk dengan suasana Natal. Dari bulan 11 pertengahan kita sudah berhenti semuanya mengenai pembangunan gereja, karena memang saya lagi sibuk di luar kota. Puji Tuhan ada panggilan pelayanan, dan setelah itu ada juga kegiatan-kegiatan lainnya. Sekalian juga menenangkan pikiran dari berita-berita seperti itu. Dan ya kiranya Tuhan Yesus nantiasa menyertai saya dan saudara semuanya. Tetap kuat, teguhkan dan kuatkan iman saudara. Tuhan Yesus nantiasa menyertai saudara semuanya sampai dengan Maranatha. Amin. Jangan pernah jadi penyangkal Kristus. Persoalan boleh besar, tapi ingat di belakang kita dan yang menyertai kita jauh lebih besar, Tuhan Yesus. Shalom, selamat malam. Saya yang bernama Dedi Saputra. Ya, puji Tuhan memang benar saya diamankan oleh kepolisian, tapi tidak dalam keadaan sedang berkhotbah. Karena saya diamankan di hari Rabu siang.
baru pulang dari gereja, baru pulang dari pasar Bengkayang menuju ke arah gereja di Jalan Lembah Bawang, belanja bulanan, belanja mingguan untuk keperluan gereja, termasuk untuk kebutuhan saya juga. Jadi tidak benar kalau saya ditangkap dalam keadaan sedang berkhotbah ya. Mohon untuk tidak disebarkan berita yang tidak. Dan sekarang dan saya juga tidak, puji Tuhan, tidak diborgol. Dari pihak Polda Aceh ada Bang Mawardi sama Bang Adam, dan puji Tuhan semuanya berlaku dengan bijaksana. Saya tidak diborgol dari awal ditangkap, bahkan saya bersyukur masih diperbolehkan. Saya ditangkap di tengah jalan, dan tapi masih diperbolehkan untuk mengantar kendaraan gereja sampai ke gereja, dan akhirnya baru kita berangkat ke Polres Bengkayang dan sekarang menuju ke Polda Pontianak. Jadi tidak benar berita, kalau ada berita yang tersebar tidak benar ya. Saya ditangkap lagi khotbah. Jadi hari ini pun hari Rabu, kita ibadahnya hari Minggu bukan hari Rabu. Sekian hal yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan mohon doanya kiranya Tuhan berikan saya kebijaksanaan. Shalom. Wow, baru-baru ini viral. Pendeta Dedi Saputra, dia adalah seorang murtadin asal Aceh, ditangkap oleh polisi karena dilaporkan oleh orang-orang muslim yang ada di Aceh, kata mereka menghina Nabi Muhammad. Penyakit lama kambuh. Inilah kawan-kawan, ketidakadilan di negeri kita semakin merajalela. Orang Islam kalau mau membahas tentang Tuhan Yesus, ketika orang Kristen melaporkan mereka, prosesnya lama. Tetapi sebaliknya, kalau orang Kristen membahas tentang Nabi Muhammad atau kitab orang Muslim, cepat banget ditangkapnya. Ketidakadilan seperti inilah yang memicu protes dari orang-orang Kristen sebagai warga negara Indonesia. Jangan heran ada banyak apologet Kristen yang pindah ke luar negeri. Mengapa? Karena di sana mereka bebas berekspresi. Kalau mereka berekspresi di Indonesia, itu seperti ini. Kena tangkap lagi. Kasihan ya. Tetapi tidak usah takut ya. Kita berdoa buat Pendeta Dedi Saputra, tetap kuat, tetap semangat. Karena Tuhan pasti membela dan menolong. Saya percaya dimanapun Pendeta Dedi Saputra ini berada, di sana Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Ini adalah ujian. Salib yang dipikul oleh Pendeta Dedi Saputra ini cukup besar. Oleh karena itu, tetap butuh dukungan doa dari setiap orang-orang Kristen yang bermedia sosial, yang terlibat di dalam pelayanan, bahkan kita semuanya yang mencintai Tuhan Yesus. Karena Alkitab bicara buat kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Tuhan memberkati. Shalom, bagaimana kabar saudara hari ini? Perkenalkan, nama saya Dedi Saputra dan saya dari Aceh. Kalau ada orang yang bilang orang Aceh nggak boleh murtad atau orang Aceh nggak ada yang Kristen, ya itu kesalahan dalam berucap. Karena sejatinya saya adalah seorang pemuda asli dari Aceh. Bapak saya Aceh, mama saya asli Aceh, dua-duanya asli keturunan dari Pidi. Dan saya pengikut Kristus sejati. Dan ini gereja tempat saya pelayanan sekarang. Jadi jangan pernah lagi berkata orang Aceh tidak ada yang Kristen. Saya seorang hamba Tuhan dan saya asli dari Aceh. Tidak perlu malu dengan suku. Saya sangat bangga dengan kesukuan saya sebagai seorang dari Aceh dan yang dijamah dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Terima kasih atas rahmat dan anugerah keselamatan dari Kristus Yesus. Luar biasa. Apapun suku kita, apapun latar belakang kita, juru selamat kita hanya Yeshua HaMashiach, hanya Kristus Yesus. Di luar itu hanya ada angan-angan. Jadi saya Aceh
dan saya pengikut Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap teguh pada janji keselamatan hanya dari Kristus Yesus. Di luar itu tinggalkan semuanya dan buang ke selokan. Shalom. Naas banget nasib pria asal Aceh bernama Dedi Saputra ini. Hanya karena menyampaikan alasan berpindah agama dari Islam ke Kristen, ia kini jadi tersangka penistaan agama. Saat ini dia bahkan telah ditangkap dan dijerat dengan beberapa pasal. Kasus bermula setelah dia memposting video di akun TikToknya @tersadarkan5758. Dalam video itu, Dedi menjelaskan alasan dirinya berpindah agama dari Islam ke Kristen. Dalam video yang kemudian viral itu, Dedi menanggapi komentar netizen soal alasan pindah agama. Ketika saya masih Islam, saya itu lajang, gak menikah. Dan ketika saya masuk Kristen, istri saya cuma satu, ucapnya. Lalu ia menambahkan, Muhammad ketika masih belum menjadi nabi, menerima wahyu istrinya satu. Ketika jadi nabi, istrinya selusin. Potongan pernyataan inilah yang dianggap banyak pihak sebagai bentuk penghinaan. Video tersebut menyebar cepat, ditonton sekitar 1,9 juta kali dan menuai kecaman luas. Sejumlah organisasi di Aceh kemudian mengambil langkah hukum dengan melaporkan video itu pada 5 November 2025. Pelapornya adalah Ketua Umum PW Pelajar Islam Indonesia Aceh, Muhammad Randy Febriansyah, bersama Dinas Syariat Islam Aceh, Satpol PP atau WH Aceh, serta ormas Islam lainnya. Menurut Randy, laporan itu bukan soal emosi, tapi tanggung jawab moral. Kami melihat adanya dugaan ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, ujarnya. Setelah melalui proses penyelidikan, polisi akhirnya menangkap Dedi pada 18 Februari 2026 di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Dedi kemudian dibawa ke Mapolda Aceh dan resmi ditahan sehari setelahnya. Penyidik menetapkan Dedi sebagai tersangka dan menjeratnya dengan sejumlah pasal. Di antaranya ialah pasal 45A ayat 2 Jungto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE terkait penyebaran kebencian berbasis SARA, serta pasal-pasal terkait dalam KUHP baru. Penangkapan ini menjadi pertanyaan sejumlah pihak. Banyak kalangan menganggap polisi seringkali pilih kasih menangani kasus-kasus penistaan agama. Ketika pelakunya yang non-muslim, polisi sigap menangkap orang yang dianggap menghina Islam. Tapi sebaliknya, ketika seorang muslim melakukan hal yang sama, polisi seringkali membiarkannya. Contoh yang paling diingat adalah saat Rizik Syihab bilang, kalau Yesus dilahirkan, susternya siapa? Atau saat Abdul Somad bilang dalam salib ada jin kafirnya, dan sejumlah tokoh Islam lainnya. Merespon kondisi ini, seorang influencer TikTok @wermanasareras mengkritik dengan satir ketidakadilan itu. Dia melontarkan gagasan agar Indonesia dibagi menjadi dua negara, satu negara mayoritas dan satu negara minoritas. Menurut hemat saya, jauh lebih bagus Indonesia itu dibagi dua negara, satu untuk mayoritas dan satu untuk minoritas, ucapnya. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, kenapa hukum itu tajam untuk minoritas dan tumpul untuk mayoritas, lanjutnya. Kami di Gerakan PIS tegas menolak segala bentuk penghinaan terhadap agama apapun, tapi kami juga minta semua penganut agama mestinya diperlakukan secara adil. Jangan satu agama karena mayoritas selalu diakomodir pengaduannya, sedangkan kalangan minoritas sering diabaikan. Perlakukan semua agama dengan adil. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah malusan cerita ini. Madros. Kaum muslimin kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Mereka perawan terus dapat perawan, istri selesai dia perawan lagi. Yes. Maaf ini hadisnya sahih, tolong baca dalam kitab Tamasya ke Surga. Rasul berkata zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Serius pak, bagusnya ibu-ibu gak ikut dengan ini khusus bapak.
Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar, ini khusus bapak-bapak. Gitu. Serius pa. Bagus na ibu-ibu may ikut ng pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak.